minta bantuan kepada A, B, C, D tanpa adanya kesadaran. Harusnya kita sadar, lawang manusia atau seseorang itu ya patung kok, tanpa pertolongannya. Tanpa pertolongannya kita semua patung. Apakah kita bisa bergerak? Apakah kita bisa berjalan? Apakah kita bisa bernafas? Jadi di saat kita ada masalah, ada sesuatu, kita kan biasanya mempertuhankan, minta bantuan kepada A, B, C, D tanpa adanya kesadaran. Harusnya kita sadar, lawang manusia atau seseorang itu ya patung kok, tanpa pertolongannya. Tanpa pertolongannya kita semua patung. Apakah kita bisa bergerak? Apakah kita bisa berjalan? Apakah kita bisa bernafas? Bukan semua ini adalah dari Dia. Jadi yang dimaksud hancurkan patung-patung, dalam ceritanya Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, itu adalah menghancurkan keakuan-keakuan dalam diri. Makanya keakuan-keakuan dalam diri itu dihancur leburkan sama Nabi Ibrahim. Keakuan bagaimana? Kita merasa bisa, kita merasa punya, kita merasa lebih dari yang lain, kita merasa ini, merasa itu. Mau sebenarnya kita ya patung kok, nggak bisa apa-apa kok. Kita itu hanya sebagai patung, tanpa pertolongannya, tanpa kasih sayangnya. Kita ini patung. Jadi di saat kita meminta tolong kepada manusia tanpa ada kesadaran yang hadir, sama saja kita mempertuhankan patung. Alhamdulillah, berkat dia usaha jadi lancar. Loh, dianya harusnya dia sang hidup, tapi umumnya dianya dia makhluk. Karena teman saya, karena saudara, karena orang tua, karena hasil jeripaya saya sendiri. Aduh, kesadarannya oke lah, dalam sosial kata-kata ini nggak masalah diucapkan, cuman dalam kesadaran batin, kesadaran rohani, kesadaran diri, di saat mengatakan seperti itu, kesadaran sejatinya muncul dalam hatinya lewat pelantara dia, lewat pelantara pertolongan dia makhluk secara lesan, tapi secara batin Sang Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk menolong kita, Sang Tuhan yang menggerakkan badannya untuk menolong kita, Sang Tuhan yang menggerakkan ya segala aktivitas makhluk itu untuk membantu kita. Jadi ada kesadarannya. Di saat kita tidak ada kesadarannya, berarti kita mempertuhankan patung. Bahkan diri kita sendiri mempertuhankan patung itu kok. Wong kita nggak bisa apa-apa, tapi kita merasa bisa segalanya. Kita nggak tahu apa-apa, kita merasa bahwa kita tahu segalanya. Hancurkan patung-patung itu. Dan oleh Nabi Ibrahim, patung yang disisakan itu yang paling besar apa sih? Patung yang paling besar dalam diri kita? Kemelekatan, keakuan diri. Jadi patung yang paling besar yang disisakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah simbol keakuan diri. Keakuan diri, kita merasa ini, merasa itu. Lah, sekarang sombong, iri, ria, dan sebagainya, itu kan karena ada pengakuan, ada keakuan, kemelekatan kepada ego, kepada nafsu. Kita berbuat kebaikan seolah-olah kita yang berbuat baik, kita bisa ini, bisa itu, kita seolah-olah yang bisa. Usaha, naik, lancar, seolah-olah hasil jeripayah kita sendiri. Mana Tuhannya? Kok nggak dihadirkan? Kok malah kita yang merasa bisa ini, bisa itu? Itu patung yang harus dihancur leburkan. Kita tanpa pertolongannya hanyalah sebatas patung. Dia itu orang yang sudah meninggal,
kaku, udah nggak ngapa-ngapain tanpa ada cahayanya, yaitu ruhnya.